Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Judul renungan kali ini, tersedia bagi semua orang, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, dari jembatan buatan manusia di Eleutera, sebuah pulau kecil di Karibia, para pelancong dapat mengagumi perbedaan tajam antara perairan yang berombak berwarna biru tua dari Samudra Atlantik dan air tenang berwarna biru kehijauan dari Laut Karibia. Seiring berjalannya waktu, badai mengikis habis sebidang tanah asli yang pernah menjadi tempat bagi sebuah lengkungan batu alami. Jembatan yang sekarang menjadi daya tarik bagi wisatawan di Eleutera itu dikenal sebagai tempat tersempit di bumi. Alkitab menyebutkan tentang jalan sempit yang menuju kepada hidup kekal, dan hanya sedikit orang yang mendapatinya. Pintunya sesak karena Anak Allah adalah satu-satunya jembatan yang dapat mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah Bapa melalui kuasa Roh Kudus. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, dan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Meski demikian, kitab suci juga mengatakan bahwa orang-orang percaya dari setiap kaum, bangsa, dan tingkat sosial dapat memasuki surga dan bersujud di hadapan Raja segala raja, serta menyembah bersama di sekeliling tatanya. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Gambaran fenomenal yang menampilkan perbedaan dan kesatuan tersebut meliputi seluruh umat Allah yang indah dalam keragamannya. Meskipun kita berpisah dari Allah karena dosa-dosa kita, setiap orang yang diciptakan Allah diundang untuk masuk ke dalam kekekalan di sorga dengan melangkah di jalan rekonsiliasi yang sempit lewat suatu hubungan pribadi dengan Kristus. Pengorbanannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari kubur, dan kenaikannya ke sorga adalah kabar baik yang tersedia bagi semua orang dan layak diberitakan hari ini dan setiap hari. Sahabat ODB, bagaimana respons Anda setelah mendengar kabar baik tentang keselamatan dan perdamaian dengan Allah? Bagaimana Anda dapat lebih giat memberitakan kabar baik itu kepada orang lain? Ya Allah Bapa, perlengkapi aku melalui Roh Kudus-Mu agar aku dapat menunjukkan kepada orang lain jalan yang tersedia bagi semua orang untuk datang kepada Putra-Mu, Yesus. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread.